Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan, kita pada malam hari ini boleh bersekutu di persekutuan doa karismatik Katolik Cirebon. Terima kasih untuk kehadirannya di ruang Zoom. Mari kita pada sore hari ini kita merenungkan misteri Rosario, peristiwa sedih. Sebelumnya kita akan naikkan satu lagu. Kita mau merenungkan bahwa Tuhan telah menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti, jadilah Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat malam Bapa. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Engkau mengumpulkan kami semua di tempat ini. Semua adalah karena kasih dan anugerah-Mu. Kami bisa berkumpul, kami diberi kesehatan, kami diberi kesempatan untuk bersekutu. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, kami ingin merenungkan misteri Rosario Suci, peristiwa sedih. Hantar kami, bawa kami, agar kami bisa merasakan kasih-Mu. Kami bisa merasakan penderitaan-Mu, pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan pada malam hari ini, Engkau mengundang kami untuk hadir, untuk merenungkannya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau mengakui di hadapan-Mu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian untuk mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Bapa, ajar kami menjadi seperti yang Engkau ingini. Itulah yang menyenangkan hati-Mu ketika kami menerima diri kami apa adanya. Ketika kami mau memanggul salib kami masing-masing. Ketika kami tidak iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ketika kami bersyukur untuk semua rahmat yang Tuhan berikan dalam diri kami. Kami mau belajar menjadi seperti yang Engkau ingini, seperti yang Engkau kehendaki. Kami mengucap syukur untuk semua kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Mari kita naikkan syukur pada Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
Kami mengucap syukur Tuhan untuk rahmat yang Kau berikan kepada kami, untuk rahmat keselamatan yang sudah kami terima. Engkau menderita, Engkau mati untuk kami dengan cara yang hina. Begitu mahalnya darah yang sudah Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Setetes darah-Mu saja dapat menghapus dosa-dosa dunia, tetapi Engkau sudah mencurahkan darah-Mu sepenuhnya bagi dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk darah yang tercurah bagi kami, bagi pengampunan kami. Kami mau mengikuti Engkau ke Kalvari. Kami ingin merenungkan misteri perjalanan-Mu via Dolorosa. Jalan via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memberi
Terima kasih Tuhan untuk darah yang tercurah. Darah itulah yang menyucikan kami, yang membebaskan kami, yang mengubah hidup kami menjadi baru. Kami bersuka cita karena darah-Mu telah tercurah bagi dosa kami, bagi pembebasan dosa kami. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, berterima kasih, bersuka cita. Sukacitaku penuh
Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala hormat hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk lebih mengerti lagi arti penderitaan-Mu. Ajar kami untuk mengucap syukur lebih dari hari yang kemarin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau pada malam hari ini Engkau mengundang Ibu Ivon untuk mewartakan misteri Rosario Suci, peristiwa sedih, Tuhan pakai Ibu Ivon, urapi ia dengan urapan yang baru, segarkan jiwanya, sukakan hatinya Tuhan untuk mewartakan kabar sukacitamu, pengajaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja melalui Ibu Ivon. Dan kami siap mendengarkan. Ajar kami untuk memahami, untuk mengerti. Ajar kami untuk duduk diam, seperti seorang murid yang sungguh ingin mendengarkan seorang gurunya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Ibu Ivon. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali saya malam hari ini boleh membawakan firman di PD Santo Yusuf Cirebon ini. Terima kasih telah mengundang saya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh kasih jempolnya? Oke, puji Tuhan. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ivon, saya dari Bandung. Saya berkomunitas di PD Katedral Bandung. Saya adalah pewarta dan pengajar BPK PKK Keuskupan Bandung. Saya mempunyai seorang suami dan 3 orang anak. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Saya lihat sekarang di PD Cirebon udah mulai hybrid ya. Udah mulai bisa berkumpul. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali seperti dulu lagi ya. Oke. Tema kita pada malam hari ini adalah peristiwa sedih. Saya percaya bahwa dengan kita merenungkan peristiwa sedih di dalam doa Rosario, maka kita akan semakin termotivasi untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus. Dulu saya nggak mengerti mengenai doa Rosario karena saya dibaptis dewasa. Jadi dalam keluarga saya dulu waktu saya kecil tuh nggak familiar dengan doa Rosario. Tetapi setelah saya mengenal Kristus, saya bertumbuh dalam iman, saya semakin belajar mengenai iman Katolik. Saya mulai merasa semakin mencintai doa Rosario ini. Saya semakin merasakan buah-buah dan manfaat dari doa Rosario ini. Minggu kemarin dan 2 minggu sebelumnya, Bro Albert dan Pak Ono telah menjelaskan dengan begitu baik, begitu indah mengenai sejarah doa Rosario. Jadi saya nggak akan panjang lebar di sini, saya mungkin hanya akan merangkum sedikit saja. Jadi doa Rosario ini asal-usulnya itu sudah sejak dari zaman gereja awal. Jadi ceritanya ada 150 butir yang kita doakan atau daraskan itu dihubungkan dengan 150 Mazmur. Kan Mazmur ada 150 pasal ya. Nah, jadi zaman dulu itu kan sedikit sekali orang yang bisa membaca menulis. Jadi zaman dahulu itu orang-orang tuh belajar tuh dengan mengingat. Jadi secara lisan aja gitu. Nah, jadi dulu itu ceritanya di biara-biara, para biarawan, biarawati, mereka begitu saleh, mereka terus-menerus mendaraskan Mazmur, mereka terus-menerus berdoa dan begitu dekat sama Tuhan. Nah, sehingga orang-orang di sekitarnya itu merasa ingin meneladani mereka, meniru mereka.
sehingga minta diajari tuh sama biarawan biarawati. Nah, tapi kan karena mereka nggak bisa baca tulis, lalu mereka juga mungkin kemampuannya terbatas, orang-orang sederhana, maka disederhanakan 150 Mazmur ini diganti. Pertama-tamanya diganti oleh doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami kan cukup pendek ya, jadi lebih mudah untuk diingat. Nah, lalu doa Rosario ini mengalami perkembangan. Jadi dari yang tadinya bentuknya Bapa Kami saja, terus mulai diganti dari Bapa Kami dan Salam Maria, sampai akhirnya berbentuk seperti sekarang ini. Di abad 12, doa Rosario ini dipopulerkan oleh Saint Dominic atau Santo Dominic. Nah, lalu di abad ke-15, minggu kemarin juga Pak Ono sudah menceritakan bagaimana Paus Pius yang ke-6 kalau nggak salah ya, mengajak seluruh umat Katolik untuk mendaraskan doa Rosario. Sampai akhirnya umat Katolik memenangi pasukan Kristen Katolik itu memenangi pada abad ke-16 pertarungan di Lepanto. Nah, sejak saat itu doa Rosario lebih dikenal dan lebih populer lagi di antara umat Katolik di seluruh dunia. Sampai saat ini doa Rosario itu merupakan doa yang sangat dicintai. Doa yang sangat populer setelah sakramen Ekaristi. Banyak orang itu merasa bahwa mendaraskan doa Rosario itu membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan, benar-benar memberikan rahmat di dalam kehidupan rohaninya. Ya, doa Rosario itu juga Paus Yohanes Paulus yang kedua mengatakan bahwa doa Rosario itu adalah doa keluarga. Karena ketika bersama-sama dengan keluarga berdoa Rosario, kita di dalam keluarga ini bersama-sama memandang Tuhan Yesus, menghadirkan Tuhan Yesus, sehingga ada kasih, ada damai, ada pengampunan di dalam keluarga kita. Dan beliau, Paus Yohanes Paulus yang kedua juga mengatakan bahwa keluarga yang berdoa bersama, maksudnya doa Rosario, akan tetap tinggal bersama. Jadi doa Rosario itu sangat dahsyat kuasanya. Jadi tidaklah salah di bulan Rosario ini kita semakin belajar, kita berusaha semakin mengenal dan semakin mengerti mengenai doa Rosario, khususnya mengenai peristiwa-peristiwa penting di dalamnya. Sekarang kita lihat, berdoa Rosario itu artinya kita tuh sedang berdoa bersama Bunda Maria. Kan di dalam doa Rosario itu kita mendaraskan Salam Maria itu lebih banyak daripada doa-doa yang lainnya ya. Kalau orang yang nggak mengerti itu seringkali berpikir bahwa umat Katolik itu berdoa Rosario untuk menyembah Bunda Maria. Nah, sebenarnya itu tidak. Kita kepada Bunda Maria itu kita menghormati, atau dalam bahasa Latinnya itu adalah dulia. Tetapi kepada Tuhan kita itu menyembah atau latria. Nah, jadi di dalam doa Rosario itu kita berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria. Di dalam doa Rosario ini kita itu bersama-sama dengan Bunda Maria merenungkan peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Khususnya adalah misteri Paskah Kristus. Misteri Paskah Kristus itu adalah sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, di dalam peristiwa sedih yang hari ini mau kita bicarakan, peristiwa sedih ini termasuk sengsara dan wafatnya. Ini merupakan suatu puncak karya keselamatan Allah bagi manusia. Didoakan setiap hari Selasa dan Jumat. Jadi di dalam doa Rosario kita itu berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria, merenungkan kehidupan Tuhan Yesus, lalu mempersatukan kehidupan kita kepada Tuhan, dan juga memohon rahmat Tuhan bagi kehidupan kita, supaya kita bisa mengamalkan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah yang kita lakukan di dalam doa Rosario. Nah, kita mendaraskan doa Salam Maria itu bukan karena kita menyembah Bunda Maria, tapi kita memohon rahmat kepada Bunda Maria. Kita minta supaya Bunda Maria mendoakan kita. Dan kita juga ingin meneladani Bunda Maria. Kan Bunda Maria itu adalah teladan iman kita yang paling luar biasa. Karena teladannya, karena kasihnya, karena kesetiaannya.
Jadi di dalam doa rosario itu juga kita sama-sama ingin meneladani Bunda Maria. Itulah sebabnya mengapa kita mendaraskan doa Salam Maria lebih banyak daripada doa-doa yang lain. Karena kita kan berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria dan ingin meneladani beliau. Oke, sekarang kita masuk ya kepada peristiwa yang pertama. Peristiwa sedih yang pertama. Yesus berdoa kepada Bapaknya dalam sakratul maut. Bolehkah saya meminta tolong salah satu umat untuk membantu membacakan Matius 26 ayat 39? Apakah terlihat dengan jelas? Terlihat. Ya. Silakan dibacakan Matius 26 ayat 39. Ya Bapakku, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Ibu Sani. Ya, ini adalah peristiwa sedih yang pertama. Peristiwa sedih ini diambil dari Matius 26 ayat 39. Ini menceritakan ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Sesaat sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Dan saat ini itu adalah saat di mana Tuhan Yesus itu merasakan penderitaan yang begitu luar biasa. Sampai-sampai dia mengeluarkan keringat darah. Di dalam ilmu medis, di sini ada Ibu Sani ya, seorang dokter atau Om Swanta yang dokter ya. Ya, kalau menurut dunia medis ya, sampai mengeluarkan keringat darah itu karena menderita stres atau ketakutan atau tekanan yang begitu luar biasa, orang tuh bisa sampai mengeluarkan keringat darah. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus saat itu. Nah, kenapa Tuhan Yesus sangat-sangat menderita saat itu? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah, tapi Tuhan Yesus juga adalah manusia. Jadi secara manusia dia merasa ketakutan, dia merasa begitu menderita. Nah, tetapi secara Allah, Tuhan Yesus tuh mengetahui apa yang nanti akan diterimanya, dan Tuhan Yesus juga mengetahui bagaimana dosa seluruh manusia itu ditimpakan kepadanya. Nah, jadi penderitaan itu begitu luar biasa. Nah, di dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita melakukan dosa, kita juga turut berperan loh di dalam penderitaan Tuhan Yesus saat itu. Karena dosa-dosa kita lah yang ditanggungnya. Nah, lalu di sini, di dalam Taman Getsemani ini, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Bahwa dia katakan, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Jadi dalam bahasa sekarang tuh Tuhan Yesus seperti yang bicara kepada Bapa. Bapak, kalau bisa nggak usahlah seperti ini. Tetapi dia lanjutkan, janganlah menurut kehendak-Mu, janganlah menurut kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita di dalam kehidupan kita. Seringkali sebagai manusia, kita tuh suka mau-maunya kita sendiri kan. Kita punya banyak kehendak, keinginan, ambisi, mimpi-mimpi, dan kita ingin supaya semua itulah yang terjadi. Bahkan sampai kita menuntut Tuhan, memaksa Tuhan supaya kehendak kita yang terjadi. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa jangan segala sesuatu tuh jangan hanya ingin sekehendak kita saja, tapi kita punya Bapa di surga yang begitu mengasihi kita, yang pencipta segala sesuatu, yang bisa merancangkan jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, serahkanlah semua kehendak kita kepadanya, dan kita bisa meneladani Tuhan Yesus yang mengatakan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan kan kepada kita semua di dalam doa Bapa kami yang setiap hari kita daraskan, jadilah kehendak-Mu. Nah, itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan di sini Tuhan Yesus memberikan satu teladan, satu contoh yang begitu real, di mana dia benar-benar lakukan apa yang dia ajarkan itu. Saya mempunyai kenalan, ada seorang bapak ya. Bapak ini tuh dulunya itu dia begitu punya ambisi untuk sukses.
Jadi dia habiskan masa mudanya, masa-masa ketika dia fit-fitnya gitu ya untuk mencari uang. Dia mengorbankan kesehatannya, dia mengorbankan keluarganya. Pokoknya saya pengen sukses, saya pengen punya banyak uang. Nah, di dalam pikirannya dia merasa udah melakukan hal yang benar. Saya cari uang buat keluarga kok. Nah, tetapi dia lupa untuk benar-benar mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mengabaikan kesehatan, mengabaikan keluarga. Nah, saat ini Bapak ini sudah mulai tua, karena dari waktu mudanya itu nggak memperhatikan kesehatan, akhirnya sekarang dia sakit-sakitan. Nah, lalu karena dari mudanya mengabaikan keluarganya, akhirnya istrinya meninggalkan dia. Sama anak-anaknya juga tidak dekat. Anak-anaknya juga meninggalkan dia. Saat ini dia hidup di dalam sebuah rumah yang besar, yang mewah, hanya ditemani oleh suster saja. Dan saat ini juga hartanya mulai menipis karena masalah kesehatannya itu. Dan di sini kita melihat contoh bagaimana orang yang kekeh gitu ya, hanya memikirkan kehendak sendiri. Akhirnya orang tersebutlah yang menuai. Karena sebenarnya Tuhan itu ingin yang baik bagi kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita, tapi seringkali manusianya itu keras kepala. Hanya berpikir pendek saja. Pokoknya apa yang saya inginin saat ini harus terlaksana. Saya punya kisah lain. Ada seorang ibu, seorang wanita. Dia ini dikhianati oleh suaminya. Nah, lalu dia sudah tahu bahwa kehendak Tuhan di dalam kehidupannya itu adalah untuk mengampuni suaminya. Nah, tetapi dia nggak mau lakukan. Karena dia merasa bahwa suaminya sudah begitu menyakiti dia. Dia pikir kalau dia mengampuni suaminya ini artinya dia yang rugi. Dia nggak mau melakukan kehendak Tuhan. Karena dia pikir, loh harusnya kan suaminya yang minta maaf. Kalau saya mengampuni tanpa dianya minta maaf itu saya yang rugi. Nah padahal karena dia tidak melakukan kehendak Tuhan ini, dialah sendiri yang menderita. Akhirnya hubungannya dengan anak-anaknya juga menjadi rusak. Dia menjadi orang yang luka batin itu kan orang yang tidak menyenangkan ya. Dia juga kehilangan teman-temannya. Hidupnya jadi tidak baik. Malam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Untuk di dalam doa kita, setiap kali kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Ajar aku seperti Tuhan Yesus, yang selalu mau taat untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidupku. Bisa nggak sih Bapak Ibu kita seperti itu? Kalau misalnya dipikir-pikir ya kayaknya kok sulit banget ya. Tapi saya punya satu contoh. Orang yang bisa melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Di foto ini adalah Beato Miguel Pro dari Meksiko. Nah, belum menjadi santo ya, jadi masih Beato karena dia hidup pada tahun 1891 sampai 1927. Dia adalah seorang martir. Nah, ceritanya ketika dia menjadi imam, saat itu tuh di Meksiko tuh sedang pergolakan politik ya. Pemerintahnya itu berusaha untuk menjadikan Meksiko itu negara sosialis. Jadi mereka itu mengambil seluruh properti milik gereja Katolik dan mereka mengejar-ngejar umat Katolik, menganiaya mereka dan berusaha untuk membasmi kekatolikan di Meksiko. Nah, saat itu Pastor Miguel itu dia berusaha untuk tetap melayani umatnya. Sampai dia kalau mau sampai sembunyi-sembunyi gitu kalau mau mengadakan misa gitu ya, sembunyi-sembunyi dia berpura-pura menjadi pengemis. Kalau dia mau mengantarkan hosti kepada umat yang sakit itu dia berpura-pura jadi polisi gitu. Pokoknya dia memakai banyak akal dan cara bagaimana caranya di dalam situasi seperti itu tetap melayani umat. Nah, akhirnya dia tuh tertangkap oleh pemerintah Meksiko saat itu dan dia difitnah. Dia difitnah bahwa dia mau memberontak, mau membunuh presiden Meksiko saat itu. Sehingga dia dihukum, dijatuhi hukuman mati, ditembak tanpa ada pengadilan apapun. Nah, lalu ketika dia mau ditembak ya di saat eksekusinya, dia sebelumnya berdoa dulu. Nah, seperti gambar di sini ya, kelihatan nggak? Dia berdoa dulu, lalu dia mendoakan para eksekutornya. Dia mendoakan supaya Tuhan mengasihi mereka, membukakan mata hati mereka, dan dia mengampuni seluruh orang-orang yang menangkapnya dan mau menghukumnya itu.
Nah, lalu dengan berani ya dia bilang, saya kalau dieksekusi saya nggak mau ditutup mata, buka aja katanya. Dan dia merentangkan tangannya dan dia katakan, Tuhan aku mau menyerahkan nyawaku kepadamu, Tuhan ampunilah mereka. Wow, luar biasa banget ya kisah hidupnya. Nah, Beato Miguel Pro dan para orang-orang kudus, Santo yang sudah mendahului kita, itu memberikan teladan kepada kita semua. Bahwa mungkin loh untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita itu kan adalah sekolah menuju kekudusan. Nah, di dalam kehidupan kita, Tuhan itu sedang memproses kita untuk semakin hari semakin kudus. Dan dia memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Rahmat yang sama seperti yang Tuhan berikan kepada Beato Miguel Pro ini, rahmat yang sama juga Tuhan berikan kepada kita. Dan kisah ini tuh membuktikan bahwa kalau kita mau, kita juga pasti bisa untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin gak se-ekstrim cerita Beato Miguel Pro, tapi di dalam aspek-aspek kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita yang kita jalani sehari-hari saat ini. Ya, kita lanjut ya. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Saya akan bacakan. Markus 15 ayat 19 sampai 20a. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus mau memberikan teladan kepada kita untuk sabar di dalam penderitaan. Kalau kita bayangkan ya, kita baca kisah penderitaan Tuhan Yesus, kan bukan hanya ini doang. Apa yang dia alami, dia dicambuk, dipukul, diludahi, diolok-olok, ditanggalkan pakaiannya, pokoknya disiksa sedemikian rupa. Tapi Tuhan Yesus hanya diam. Dia nggak membalas. Dia menerima semuanya dengan rela. Dan saya juga pernah membaca bahwa prajurit-prajurit yang menyiksa Tuhan Yesus itu mereka begitu buas. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka juga adalah orang-orang yang hidupnya itu keras. Mereka adalah orang-orang yang terluka. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kemarahan. Sehingga mereka menimpakan semuanya itu kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia diam. Dan di dalam kediamannya itu, Tuhan Yesus itu kayak memberitakan Injil juga kepada kita. Memberikan suatu contoh dan teladan. Dan Tuhan Yesus di dalam diamnya itu juga menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada manusia. Nah, di dalam kehidupan kita, pasti kita juga pernah mengalami diperlakukan gak adil, disakiti orang, dilukai orang. Nah, hari ini kita diajak untuk menyadari penderitaan, luka-luka, sakit hati yang kita alami itu gak sebanding dengan apa yang dialami Tuhan Yesus. Malam ini kita diajak untuk merenungkan Tuhan Yesus saja yang menderita, yang segitu besar, yang segitu parahnya, dia memberikan teladan untuk mengampuni. Kita juga diajak, yuk mari. Kita juga belajar ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, ketika kita diperlakukan tidak adil. Mari kita sama-sama meneladani Tuhan Yesus untuk tetap diam, untuk bisa mengampuni, untuk menerima dengan rela. Di dalam kehidupan kita, penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan. Kita kan nggak bisa ya mengharapkan hidup ini hanya penuh dengan bunga-bunga, lalu jalan selalu rata, nggak pernah ada badai, nggak pernah ada masalah. Nggak mungkin, karena kita hidup di dalam dunia yang udah jatuh ke dalam dosa. Justru di dalam kita, penderitaan itu adalah sesuatu yang memurnikan jiwa kita. Nah, ketika kita menderita, kita diajak saat ini untuk menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Tuhan Yesus. Ketika kita menderita dan kita merenungkan penderitaan Tuhan Yesus, maka kita akan menyadari bahwa penderitaan kita tuh nggak ada apa-apanya. Dan kita akan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Kita akan semakin diberikan rahmat yang baru yang akan memampukan kita untuk melalui penderitaan itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan bahkan penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini bisa menjadi silih bagi dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa orang yang telah meninggal sebelum kita. Itu yang kedua, Yesus didera.
Saya punya sebuah kisah lagi mengenai seorang santo, yaitu Padre Pio. Nah, Padre Pio ini hidup dalam hidupnya, dia hidup sekitar tahun 1887 sampai 1968. Di dalam kehidupannya juga dia mengalami begitu banyak penderitaan. Padre Pio ini adalah seorang yang sangat-sangat saleh. Bahkan dari usianya yang sangat muda, dari anak-anak pun dia udah menunjukkan kesalehannya. Dia senang berdoa, dia senang menghadiri ekaristi. Tapi dari usianya yang sangat muda dia tuh udah sakit-sakitan. Tapi dia punya kerinduan yang besar untuk menjadi seorang imam. Setelah dia menjadi seorang imam, dia tuh menerima stigmata. Stigmata itu adalah luka-luka Tuhan Yesus yang dia ada di tubuhnya, yaitu di tangannya, di kakinya, dan juga di lambungnya. Dan luka itu tuh benar-benar mengeluarkan darah. Dan darahnya itu darah segar dan mengeluarkan bau yang harum, bau yang wangi. Nah, jadi Padre Pio itu dia mengalami ini semua. Tetapi dia adalah seorang yang sangat saleh dan rendah hati. Dia juga menerima banyak karunia. Karunianya itu adalah dia bisa membaca batin orang. Jadi kalau ada orang yang mengaku dosa kepada dia, orangnya nggak usah ngomong apa-apa, tapi dia udah tahu dosanya itu apa. Dia bisa membaca isi hati seseorang. Nah, karena stigmatanya ini, jadi biara tempat dia bertugas itu setiap hari itu sampai dikunjungi banyak banget orang. Orang-orang tuh sampai antri ingin bertemu dengan Padre Pio. Dia juga diberi karunia menyembuhkan. Dia diberi karunia bilokasi. Bilokasi itu bisa berpindah tempat gitu, bisa kayak sakti gitu ya. Diberi karunia levitasi, ketika dia berdoa tuh bisa tubuhnya tuh bisa terangkat. Bayangkan ini itu saking sucinya orang bisa seperti itu. Nah, tetapi dia adalah orang yang sangat rendah hati. Dia tidak menyombongkan kemampuan-kemampuannya, kerinduannya itu hanyalah bersatu dengan Tuhan. Nah, karena dia begitu penuh dengan mujizat, penuh dengan karunia, banyak orang yang iri sama Padre Pio. Ada golongan-golongan tertentu itu yang iri. Dan Padre Pio ini difitnah. Difitnah, dibilang katanya dia itu gila karena stigmata itu ya, nggak percaya. Lalu dibilang dia itu menggunakan kekuatan setan dan lain sebagainya. Sampai pada suatu saat dia itu diekskomunikasi oleh gereja Roma, gereja pusat, karena difitnah itu ya. Lalu dia nggak boleh melayani umat, nggak boleh mengadakan misa. Dia diekskomunikasi itu sekitar kira-kira 8 tahun, bayangkan. Dalam masa itu dia tetap diam. Dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap dekat sama Tuhan. Sampai akhirnya semua fitnah itu namanya dibersihkan dan dia kembali diperbolehkan untuk melayani umat, mempersembahkan misa. Bayangkan itulah yang dilalui oleh Padre Pio. Di sini kita bisa melihat bagaimana Padre Pio juga meneladani Tuhan Yesus dan memberikan teladan kepada kita bahwa di dalam kehidupan itu pasti ada penderitaan. Dan tetapi ketika kita berhasil melewatinya dengan setia, dengan taat, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apa yang dilakukan Padre Pio itu kan membawa dampak yang besar. Dia mempertobatkan banyak orang. Dan kisah hidupnya itu sampai saat ini itu memberi inspirasi kan bagi banyak orang, bagi kita semua. Itu cerita yang kedua. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Markus 15, 17-18. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ketika Yesus dimahkotai duri itu ya, jangan dipikir bahwa mahkota durinya itu duri yang kecil yang hanya cuma ditempelin di kepala doang. Tetapi apa yang saat itu dilakukan kepada Tuhan Yesus, durinya itu adalah seperti paku. Nah, lalu ketika dianyam itu ya, ditaruh di kepala Tuhan Yesus itu bukan ditaruh begitu saja, tapi dipakukan ke kepalanya. Bayangkan penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Lalu selain mengalami siksaan fisik, Tuhan Yesus juga mengalami diolok-olok, direndahkan. Penderitaan fisik, penderitaan jiwa. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia tetap diam, dia tetap mengampuni. Bisakah kita seperti Tuhan Yesus? Ada seorang suster, suster ini berasal dari Yugoslavia, namanya Suster Lucy Vertrus. Nah,
tahun 1995, suster ini diperkosa oleh tentara-tentara Serbia. Saat itu di Yugoslavia itu keadaannya sedang perang. Dia diperkosa, lalu sampai dia itu hamil. Bayangkan seorang suster diperkosa sampai hamil. Penderitaan yang dia alami itu nggak terbayangkan ya. Nah, lalu dia menulis surat kepada kepala biara yang dia empati, dia mengundurkan diri dari kesusterannya gitu, dan dia berkata kepada kepala biaranya bahwa dia ingin membesarkan anak yang dia kandung ini. Dia katakan bahwa saya mau mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan itu kepada saya. Dan saya akan membesarkan anak ini dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Saya akan mengajarkan tentang Kristus kepada dia. Dan saya akan mematahkan rantai kebencian dengan pengampunan. Dan dia katakan bahwa saat dia menderita, saat dia diperkosa itu, apa yang dia pikirkan itu adalah dia doa sama Tuhan, dia katakan saya mau mempersatukan penderitaan ini dengan penderitaan Tuhan Yesus. Dan ketika dia berdoa seperti itu, dia seperti yang diberikan kekuatan dan rahmat untuk mampu melalui semua proses-prosesnya itu. Sampai akhirnya dia mengundurkan diri dari imamatnya itu. Nah, lalu dia memutuskan untuk mengampuni dan membesarkan anaknya sebagai wanita biasa. Oh, bayangkan ya, kisah hidupnya itu menjadi saksi Injil, saksi kasih Kristus yang nyata. Bagaimana seorang suster mampu setelah mengalami kejadian yang begitu mengerikan, mampu untuk mengampuni. Dan kisah ini tuh bisa menjadi kesaksian iman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan bagi kita semua sampai ke seluruh dunia. Mereka adalah contoh bagaimana bisa melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana mempersatukan penderitaan itu dengan Kristus. Sehingga di tengah-tengah penderitaannya itu tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetap bisa mengasihi, tetap bisa melakukan kehendak Allah. Lalu peristiwa sedih yang keempat. Yesus memanggul salibnya ke gunung Kalvari. Yohanes 19 ayat 16b. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di dalam peristiwa sedih yang keempat ini, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Saat itu, ketika disuruh mengangkat salib dan membawanya ke gunung Kalvari, saat itu Tuhan Yesus itu udah lemah. Dia udah disiksa sekian lama, dia udah begitu menderita. Tetapi walaupun udah lemah, dia tetap berusaha sampai titik darah penghabisan. Dia jatuh berulang kali, tapi dia tetap bangkit lagi. Dia tetap mau untuk melakukan setiap prosesnya sampai akhir. Kenapa? Karena cintanya yang begitu besar kepada Anda dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, setiap manusia itu punya salibnya masing-masing. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan teladan, memberikan contoh kepada kita. Dia sudah melakukan sehabis-habisnya. Nah, di dalam kehidupan kita, ketika kita memikul salib kita diajak, kita diundang seperti Tuhan Yesus, supaya kita pantang menyerah. Kita terus berusaha sampai titik darah penghabisan. Tidak mengeluh, tapi mempersatukan salib kita itu dengan salib Kristus. Sehingga kita bisa berjalan bersama-sama menuju kekudusan itu. Nah, banyak pemikiran-pemikiran orang yang salah di dalam kehidupan ini. Banyak orang yang berpikir bahwa kita itu berhak untuk berbahagia selamanya. Kita tuh berhak untuk selalu sehat. Kita tuh berhak untuk terus-menerus merasa nyaman. Nah, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Karena kenyataannya adalah kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Nah, sehingga yang namanya salib itu adalah sesuatu hal yang memang ada di dalam dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini. Tuhan Yesus juga sudah memberikan teladan kepada kita untuk Tuhan Yesus juga mengatakan kan di dalam Yohanes, ikut aku, sangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan Yesus.
Jadi ketika ikut Tuhan Yesus itu pikul salib dan sangkal diri itu adalah suatu hal yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Malam ini kita sama-sama diajak untuk menyadari bahwa apapun salib yang kita miliki, kita persatukan salib itu dengan salib Kristus. Dan kita percaya Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita, memanggul salib kita. Dan sebenarnya Tuhan Yesus itu memanggul beban yang terberat. Kita itu sebenarnya udah nggak seberat Tuhan Yesus. Jadi di dalam kehidupan kita, jalanilah semua itu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang berserah, dengan setia. Kita percaya bahwa di ujung sana kita akan mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kira-kira beberapa tahun yang lalu, tahun 2019, papa saya terkena stroke. Papa saya terkena stroke, lalu menjalani banyak di rumah sakit berapa lama, lalu menjalani pengobatan. Lalu setelah terkena stroke, papa saya terkena penyakit kanker di punggungnya gitu ya. Lalu harus ke rumah sakit lagi, dioperasi lagi, terus sampai saat ini sekarang sudah menjalani kemoterapi yang keempat. Radiasi yang pertama radiasi 30 kali, lalu sekarang tahun lalu 30 kali lagi. Saat ini mau menjalani radiasi lagi gitu. Saya mau menceritakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa merawat orang tua yang sakit itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada kalanya ketika dimana saya merasa bahwa aduh kok berat banget gitu ya, saya merasa begitu lelah. Kan nganter bolak-balik ke dokter, terus-menerus menunggu di rumah sakit. Nah, saya punya 2 orang adik saya yang satu ada di Australia, yang satu lagi ada di Jakarta. Kadang-kadang saya tuh suka merasa iri gitu sama mereka. Dan saya merasa kesel dan jengkel juga. Kenapa sih papa saya punya anak kan 3, kenapa kok cuma saya gitu yang harus bersusah payah dan harus mengurusi papa saya, kenapa mereka kok kayak enak-enakan gitu. Nah, tetapi ketika saya merasa negatif seperti itu, merasa berat, mengeluh gitu ya. Ketika saya berdoa rosario dan saya merenungkan peristiwa sedih dan saya mempersatukan beban-beban saya dengan salib Kristus, di situ saya langsung mendapatkan kekuatan yang baru. Di situ saya menyadari bahwa apa yang saya alami di dunia ini adalah sementara saja. Dan justru di tengah-tengah pelayanan saya kepada orang tua saya, kepada papa saya itu justru di sanalah saya tuh mendapatkan suatu kesempatan untuk mengasihi, untuk lebih dekat dengan papa, untuk mengasihi dia. Dan ketika saya berdoa rosario itu saya selalu mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan kasih yang baru, semangat yang baru. Dan saya menyadari bahwa memang di dalam dunia itu kan gak mungkin kita mengharapkan kita sehat terus, orang tua sehat terus, pada suatu saat pasti kita juga mengalami. Dan ketika saya mengalami, saya katakan sama Tuhan, saya doakan Tuhan, tolong saya kasih kemampuan, tolonglah kasih kemampuan kepada saya untuk gak berkeluh kesah, untuk menjalani semua ini dengan hati yang lapang, untuk gak hitung-hitungan, untuk mempunyai kasih yang penuh yang bisa saya bagikan kepada papa saya dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Doakan saya ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, supaya saya menjalani semuanya ini di dalam kehidupan saya ini juga dengan kuat, dengan tetap setia, dan tetap melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Kita lanjut ya, sekarang peristiwa sedih yang kelima. Yesus wafat di kayu salib. Lukas 23 ayat 46. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di sini kita melihat kasih Yesus yang demikian besar, sehabis-habisnya sampai menyerahkan nyawanya untuk apa? Untuk kita semua. Karena kasihnya yang begitu besar kepada Anda dan saya. Oleh karena itu, kita semua diajak, diundang untuk juga menjadi seperti Tuhan Yesus. Untuk mati bagi diri kita sendiri. Maksudnya mati bagi diri sendiri adalah seringkali di dalam kehidupan kita tuh suka hanya mikirin diri sendiri saja, merasa kurang terus. Dan di sini kita diajak untuk menyadari bahwa
sebenarnya kita itu udah gak kekurangan apa-apa. Tuhan Yesus itu sudah mencintai kita dengan kasih sebesar-besarnya. Kita itu sebenarnya sudah penuh. Jadi seharusnya di dalam kehidupan kita, yang kita lakukan adalah memikirkan orang lain, melayani orang lain, memberkati orang lain, nggak memikirkan diri sendiri. Itulah maksudnya mati bagi diri sendiri. Menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Untuk itulah kita diciptakan. Supaya kita bisa mengasihi orang lain. Menjadi berkat satu sama lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin ikut nggak itu apa? Ada Charis Conference. Ada yang ikut di sini Charis Conference? Ya, di Charis Conference itu. Nggak sampai selesai. Oh, oke, Tante. Charis Conference itu salah satu pembicaranya adalah Brother James Sin dari Korea. Nah, Brother James Sin ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam. Nah, tetapi setelah dia lulus spesialis penyakit dalamnya ini, dia meninggalkan seluruh kehidupan sekulernya, dia masuk ke komunitas Kotongne. Komunitas Kotongne ini adalah satu komunitas yang didirikan di Korea untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang sakit, yang nggak punya, yang dibuang oleh keluarganya. Dan mereka merawat bayi-bayi, orang cacat, lansia, semua orang yang pokoknya yang terlantar dan miskin. Nah, dia benar-benar melayani, mempersembahkan seluruh hidupnya di sana, melayani para kaum miskin ini. Komunitas Kotongne ini sekarang sudah bukan hanya di Korea saja, sudah menyebar sampai ke seluruh dunia. Nah, di Indonesia ini ada didirikan kira-kira udah 3-4 tahun yang lalu di Labuan Bajo, di Flores. Di sana juga melayani kaum miskin di sana, orang-orang yang terlantar. Ya. Dari cerita Brother Jamesin ini benar-benar sangat menginspirasi saya. Bagaimana seorang dokter, bayangkan ya, dokter spesialis penyakit dalam. Di sini dokter spesialis penyakit dalam itu kan kalau kita ke sana itu harganya kan mahal ya. Nah, dia itu bisa bisa hidup secara mapan, layak gitu. Di Korea juga mungkin sama. Nah, tetapi dia meninggalkan semuanya itu, dia memilih untuk hidup bersama-sama dengan orang-orang miskin dan terlantar. Dan komunitas Kotongne ini hebat sekali. Mereka mempunyai suatu nilai atau prinsip gitu ya. Mereka memperlakukan semua orang yang dirawat itu sebagai keluarga sendiri. Dan mereka mempunyai kayak kaul kemiskinan. Katanya mereka itu harus hidup lebih miskin daripada orang-orang yang miskin itu. Benar-benar hidup sederhana sekali. Nah, mereka ini Brother Jamesin dan teman-temannya di komunitas Kotongne ini menjadi contoh bagaimana orang yang meneladani Tuhan Yesus, yang mati bagi diri sendiri, yang benar-benar memberikan hidupnya bagi orang-orang di sekitarnya. Kenapa bisa melakukan itu? Karena mereka telah penuh. Karena mereka telah menerima kasih yang begitu besar dari Tuhan. Dan itu memampukan mereka untuk memberikan kasih yang besar itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita juga pasti bisa, karena kita punya Tuhan yang sama. Asalkan kita mau, kita juga bisa berkarya seperti para santo, Brother Jamesin, dan orang-orang di komunitas Kotongne ini. Nah, sekarang kita mau lihat dari kelima peristiwa ini, apa yang dapat kita lakukan. Kita udah melihat ya bagaimana dari peristiwa sedih Tuhan Yesus ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, kasihnya begitu besar. Nah, jadi ketika kita melakukan perbuatan kasih, ketika kita berdoa, kita tuh seperti yang meringankan penderitaan Tuhan Yesus. Dan kita juga sudah melihat bagaimana jahatnya itu dosa, sampai Tuhan Yesus harus mengalami yang sedemikian menderita. Oleh karena itu, ketika kita merenungkan peristiwa sedih, ketika kita berdoa rosario, kita juga semakin menyadari untuk menjauhkan diri dari dosa. Karena dosa yang kita lakukan itu menambah penderitaan Tuhan Yesus. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Dari kelima peristiwa sedih ini, kita dapat belajar bahwa kita pertama-tama harus taat dan setia pada kehendak Allah. Yang kedua, kita harus sabar dalam menghadapi penderitaan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus mengampuni yang bersalah kepada kita.
Lalu yang keempat, kita harus mau pikul salib, ikut Yesus, sangkal diri. Dan yang terakhir, kita harus mati terhadap diri sendiri. Kita harus mau untuk menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, nggak egois. Nah, inilah yang bisa kita renungkan, yang bisa kita teladani, dan yang dapat kita lakukan setelah kita semakin mengerti dan memahami makna dari peristiwa sedih di dalam doa rosario yang kita daraskan. Sebagai penutup, ada ayat terakhir dari 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini kita semua diajak dan diingatkan untuk semakin mencintai Tuhan. Salah satunya itu dengan berdoa rosario. Kita diajak untuk merenungkan dan menghayati penderitaan Tuhan Yesus, misteri Paskah Kristus, mempersatukan hidup kita dengan penderitaan Tuhan Yesus itu, dan memohon rahmat-Nya supaya kita dimampukan untuk mengamalkan iman kita, dimampukan untuk bertumbuh di dalam kekudusan setiap hari. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini, atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami dengan cuma-cuma, atas rahmat dan perlindungan yang selalu Engkau berikan kepada kami secara berlimpah-limpah. Mampukan kami ya Bapa, di dalam kehidupan kami, supaya kami semakin hari semakin taat dan setia kepadamu, selalu berusaha untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami juga supaya kami sabar di dalam menghadapi penderitaan kami, mempersatukan penderitaan kami dengan penderitaan Tuhan Yesus. Lalu mampukan kami untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Mampukan kami untuk hidup penuh dengan damai, penuh dengan kasih. Mampukan kami untuk memikul salib, ikut Yesus dan menyangkal diri. Dan mampukan kami juga untuk mati terhadap diri kami sendiri, untuk tidak memikirkan diri sendiri, untuk membuka hati kami lebar-lebar menerima kasih dari Tuhan Yesus, sehingga kami bisa bagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya ketika kami meminta yang baik kepadamu, Engkau akan memberikannya kepada kami. Engkau akan berikan kami kemampuan, rahmat-Mu, kekuatan daripadamu, supaya kami bisa untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua pada malam hari ini, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami perlindungan, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Mungkin ada umat-Mu di dalam PD Santo Yusuf Cirebon ini yang sedang sakit, biarlah Engkau sembuhkan. Mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, biarlah Engkau yang berkati kehidupan finansial anak-anak-Mu ini. Mereka yang sedang mengalami permasalahan, konflik, biarlah Engkau yang berikan jalan keluar. Kami percaya ya Bapa, Engkau adalah Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Engkau telah sediakan yang terbaik. Engkau telah sediakan jalan keluar yang terbaik. Engkau punya rancangan yang indah bagi kehidupan setiap kami. Saya juga mau mendoakan PD Santo Yusuf Cirebon ini. Biarlah PD ini semakin bertumbuh dan berkembang, menjadi rumah di mana tempat anak-anak-Mu ini bertumbuh di dalam iman dan kekudusan. Biarlah anak-anak-Mu di tempat ini semakin mengasihi dan mengenal Engkau. Terima kasih ya Bapa, anak-Mu selesai berbicara. Biarlah firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Biarlah firman ini berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bunda Maria, Bunda yang baik hati, Bunda yang menjadi teladan kami, Engkau selalu mendoakan kami kepada Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bunda, terimalah salam kami.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Yvonne, Sama-sama. untuk renungan misteri Rosario Suci, peristiwa sedih yang sungguh baik sekali untuk kita renungkan, kita hayati. Pertama tadi kita ingat kembali ya, untuk kita taat dan setia pada kehendak Allah. Lalu yang kedua, sabar dalam penderitaan. Ketiga, mengampuni. Keempat, pikul salib ikut Yesus dan sangkal diri. Dan yang kelima, mati terhadap diri sendiri. Terima kasih Ibu Yvonne untuk pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Yvonne, pelayanan Ibu Yvonne dan keluarga Ibu Yvonne agar terus menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun Ibu Yvonne berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan satu lagu. Kuasa salib itu sungguh mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur
untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kami mau belajar Tuhan seperti Engkau yang mau memanggul salib-Mu sampai di tempat akhir. Karena Engkau menantikan sukacita surgawi ketika Engkau telah menyelesaikan tugas-Mu. Ajar kami juga untuk memberikan sukacita pada surga ketika kami mampu untuk melewati penderitaan kami dengan tabah, dengan ikhlas. Kami mau berdoa untuk mereka yang pada saat ini sedang menderita, baik menderita fisik maupun psikis Tuhan. Biarlah mereka juga boleh dimampukan untuk mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu di kayu salib. Juga untuk mereka yang mengalami masalah dalam hubungan relasi keluarga yang kurang baik antara suami istri, antar anggota keluarga Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan hubungan antar anggota keluarga. Biarlah ada pengampunan dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Engkau segarkan kami, Kau ingatkan kami lewat peristiwa sedih. Tuhan berkati Ibu Ivon, Tuhan pakai ia lebih lagi. Tuhan baharui hidupnya, keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Tuhan pakai terus, biarlah ia dalam kehidupannya terus dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu, baik dalam pewartaannya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bisa mengalami kebaikan-Mu. Di tempat ini kami bersekutu untuk kembali disegarkan, diingatkan untuk tugas kami masing-masing. Terima kasih. Semua adalah anugerah-Mu dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap tugas kami. Ajar kami melakukan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau menyelesaikan persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau terus berikan pada kami semangat untuk bersekutu. Walaupun dalam keadaan seperti ini, Kau masih menyatukan hati kami di tempat ini, di tempat saudara-saudara kami berada, di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah badai ini boleh cepat berlalu sehingga kami boleh bersekutu kembali dengan saudara-saudara seiman dalam suatu ruangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya. Besok Selasa kita akan dilayani oleh Bapak Audi dengan tema Rosario Peristiwa Mulia. Kita hadir ya untuk kembali merenungkan misteri kehidupan Tuhan Yesus dalam doa Rosario. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari